Sahabat Gak Keslap Indonesia, obrolan pagi ini saya masih melanjutkan mengenai bagaimana manajer proaktif berkomunikasi. Komunikasi yang dilakukan oleh manajer tujuannya untuk mempengaruhi perilaku anak buah dari tidak bisa bekerja menjadi bisa bekerja, dan pekerjaannya luar biasa, hasilnya luar biasa. Itu adalah bagaimana manajer mempengaruhi perilaku anak buah dengan kekuatan berkomunikasi. Oleh sebab itu, untuk sahabat-sahabat manajer agar sukses di dalam berkomunikasi kepada anak buah, kepada orang lain untuk mempengaruhi perilaku, harus disiapkan dengan matang. Nah, tahapan yang harus dipersiapkan dalam berkomunikasi agar tercipta persepsi yang sama, agar mampu menciptakan I am okay, you are okay, agar terjadi gua paham, lu juga paham. Pertama yang harus dilakukan adalah pesan apa yang akan dicapai. Persiapkan dan analisalah kata dan kalimat yang tepat dan tulis dalam kertas agar matang persiapannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah struktur kata dan kalimat. Seperti apa yang harus disampaikan kepada anak buah, kepada orang lain dalam tahapan berkomunikasi harus dipersiapkan secara tertulis skenario-nya. Yang ketiga, kepada siapa kita berkomunikasi sehingga kita bisa menjalankan strategi komunikasi untuk mempengaruhi perilaku. Apakah kita pakai strategi otokratik dengan gaya strategi Kim Jong Un atau strategi berkomunikasi demokratik dengan gaya strategi Nelson Mandela? Ini harus diterapkan dengan baik. Kemarin saya sudah sampaikan kepada Anda untuk memakai strategi otokratik. Kepada siapa dipakai? Kepada orang-orang yang belum punya kemampuan, kepada anak buah yang mandel, kepada anak buah yang sering tidak berhasil dan pekerjaannya. Sedangkan strategi demokratik dipakai kepada orang-orang yang telah memiliki motivasi, memiliki pengalaman, mampu bekerja, pakai demokratik. Strategi autokratik dan demokratik itu bisa dipakai bareng-bareng juga. Dua-duanya baik. Tergantung dosisnya. Kalau dosis autokratiknya tinggi, artinya kemampuan anak buah masih rendah. Karena kalau dosisnya autokratik rendah, artinya anak buah sudah mulai bisa bekerja. Jadi strategi autokratik dan demokratik itu bisa dipakai bersama-sama, bisa dipakai bareng, tergantung dosisnya, tergantung situasi anak buah. Dosis dengan situasi anak buah itu adalah berbanding lurus. Kalau anak buah belum memiliki kemampuan, anak buah bandel, anak buah lelet, anak buah kalau dikasih kerjaan tidak benar, strategi dosis tingginya adalah strategi autokratik. Strategi demokratik komunikasinya adalah rendah. Begitu juga terhadap orang-orang atau anak buah yang memiliki kemampuan, dosis demokratiknya tinggi, dosis autokratiknya rendah.
Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, yang harus dipersiapkan adalah yang paling fundamental. Sebagai seorang manajer harus memahami dulu, baru bisa kasih tahu orang lain dengan baik dan benar. Harus ahli dulu, baru bisa mengajari, melatih, membuat pintar anak buah atau orang lain dengan baik dan benar. Sehingga kalau ini Anda persiapkan dua-duanya itu, dan tahap pertama dipersiapkan, tahap kedua, tahap ketiga, 4 ini dipersiapkan, insya Allah Anda akan lancar di dalam melakukan komunikasi. Nah, untuk itu setelah tahap pertama dilakukan, tahap kedua dilakukan, tahap 3 dilakukan, tahap 4 dilakukan, urutannya saat Anda berkomunikasi harus dibikin prioritas. Urutannya. Bagaimana saat Anda bertemu anak buah Anda, orang lain, bagaimana tahapan komunikasinya? Supaya tercipta persepsi yang sama. Tahap pertama adalah saat Anda bertemu dengan anak buah Anda atau orang lain, jelas dan terukur objektifnya. Oleh sebab itu, Anda sudah memahami pesan apa yang harus dicapai. Sehingga jelas dan terukur objektifnya kalau ketemu seseorang. Yang kedua adalah jelas dan terukur aktivitasnya. Tahapan pencapaiannya yang Anda siapkan tadi. Yang sudah tertulis. Pertama apa yang akan disampaikan. Setelah tercapai yang kedua apa yang disampaikan. Skenario-nya itu harus jelas saat Anda bertemu dengan anak buah Anda. Karena konsepnya untuk mempengaruhi perilaku. Yang ketiga tahapannya adalah jelas dan terukur komunikasinya. Bagaimana proses berkomunikasi? Pakai strategi Kim Jong-un, autokratik, atau strategi Nelson Mandela, demokratik. Ini tergantung saat Anda melihat kepada siapa Anda berkomunikasi. Yang keempat adalah jelas dan terukur filosofinya. Seperti hukum Newton, aksi sama dengan reaksi. Jika aksinya benar, maka hasilnya benar. Secara fundamental, persiapan keempat yang telah saya sampaikan adalah di tahapan keempat ini adalah paham dulu baru bisa kasih tahu orang lain, ahli dulu baru bisa ngajari orang lain. Sehingga kalau tahapan keempat ini bisa dilakukan, tahapan kelima akan tercapai. Jelas dan terukur komitmennya. Artinya apa? Artinya Anda telah menciptakan persepsi yang sama. Persepsi yang Anda bangun dicapai, ditentukan kriterianya. Yang dia pahami itu, dia persepsinya seperti apa kriterianya. Jadi ada 5 tahapan saat Anda melakukan komunikasi kepada anak buah Anda. Pertama, jelas dan terukur objektifnya. Yang kedua, jelas dan terukur aktivitasnya. Yang ketiga, jelas dan terukur komunikasinya. Yang keempat, jelas dan terukur filosofinya. Yang kelima, jelas dan terukur komitmennya. Kalau 5 tahapan ini Anda bisa lakukan dengan benar, insya Allah Anda akan mempengaruhi perilaku anak buah Anda. Tapi semuanya harus dipersiapkan secara tertulis, usulan dan strateginya, sehingga orang-orang anak buah Anda akan semakin paham dan semakin mengerti. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.